Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah yaitu Isra Mi'raj. Kita akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Isra dan Mi'raj. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah periode di mana dakwahnya menerobos jalan antara kesuksesan dan penindasan, sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa ini, Isra dan juga Mi'raj. Nah gitu. Jadi ini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mulai agak jauh dari penyiksaan-penyiksaan dan juga mulai ada secercah harapan gitu ya, karena dakwahnya mulai diterima oleh banyak orang. Nah gitu. Nah terutama adalah setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah itu ada Abu Dzar Al-Ghifari, terus kemudian ada Tufail bin Amr, terus kemudian ada dari Madinah gitu ya, dari Yathrib Madinah, beberapa orang, yaitu 6 orang yang kemudian menerima dakwah Nabi. Jadi ini kayak di persimpangan jalan gitulah bisa dikatakan ya, Isra dan juga Mi'raj. Terdapat beberapa pendapat mengenai kapan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. 1. Peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh At-Tabari. 2. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Al-Allamah Al-Mansur Furi. Nah kayaknya di Indonesia juga ini ya, 27 bulan Rajab itu dipilih menjadi tanggal merah gitu ya, peringatan Isra Mi'raj. 4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. 5. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. 6. Peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Di sini penulis mengatakan tiga pendapat pertama ini lemah karena Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Wafatnya ini adalah sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, sedangkan sholat 5 waktu itu adalah terjadi pada Isra Mi'raj. Sedangkan mengenai 3 pendapat terakhir lainnya, saya belum menemukan, penulis ya, belum menemukan sesuatu yang dapat menguatkan salah satu darinya. Hanya saja alur cerita dalam surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun-tahun terakhir sekali. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa ini dan berikut akan kami paparkan secara ringkas. Ibnu Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis Palestina dengan mengendarai Al-Buraq, ditemani oleh Jibril alaihi salam. Lalu beliau singgah di sana dan sholat bersama para nabi sebagai imam, lalu menambatkan Al-Buraq pada gelang pintu masjid. Nah jadi Nabi Muhammad SAW memimpin sholat para nabi sebagai imam. Jadi Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi gitu ya. Dan ini juga keluar hadis tentang Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa jumlah nabi-nabi itu ada 124.000 gitu ya. Dan kemudian Rasulnya itu berjumlah 313. Kemudian pada malam itu juga beliau dimi'rajkan dari Baitul Maqdis Palestina menuju langit dunia. Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit bagi beliau, lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Adam, bapak manusia. Beliau memberi salam kepadanya, lalu dia menyambutnya.
dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara di sebelah kirinya. Nah, jadi gitu ya. Isra itu adalah perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mungkin 1000-an lebih kilometer ya. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW di Mi'raj. Nah, itu jadi namanya Isra Mi'raj. Isra dari Mekah ke Palestina, terus kemudian Mi'raj dari Palestina itu Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha gitu ya, ke langit. Oke, kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya untuk beliau. Di sana beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit keempat. Di langit keempat ini beliau melihat Nabi Idris gitu ya, alaihi salam. Dan kemudian singkat saja, Mi'raj lagi ke langit kelima. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW di Mi'raj lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Terus kemudian memberikan salam gitu ya. Musa alaihi salam itu menyambut beliau, mengakui kenabian beliau. Tatkala beliau berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Maka Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kemudian Nabi Muhammad dimi'rajkan lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau memberi salam kepadanya, dia menjawab beliau dan mengakui kenabian beliau. Barulah kemudian setelah sampai ke langit ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu Al-Bait Al-Ma'mur dinaikkan untuknya. Nah, ini bertemu dengan Allah gitu ya. Kemudian beliau mi'rajkan lagi menuju Allah yang maha agung lagi perkasa, lagi maha perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga hampir sejarak 2 buah busur atau lebih dekat lagi. Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan, mewajibkan kepadanya, ini dia nih, 50 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun dari itu Al-Bait Al-Ma'mur gitu ya. Kemudian ke langit ke-6 lagi ya, lalu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkan kepadamu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu sholat. Maka Nabi Musa alaihi salam berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Jibril seakan ingin meminta pendapatnya pada masalah itu. Jibril alaihi salam mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau sallallahu alaihi wasallam naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah yang maha suci, maha tinggi lagi maha perkasa, sedangkan Jibril berada di tempatnya. Ini adalah lafaz Al-Bukhari pada sebagian jalur periwayatannya. Lalu Allah Ta'ala menguranginya menjadi 10 waktu sholat. Maka Nabi Muhammad SAW turun hingga kemudian melewati Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata lagi kepada beliau SAW, kembalilah lagi kepada Rabbmu, mintalah keringanan. Nah, Nabi Muhammad terus mondar-mandir antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya 5 waktu sholat. Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali kepada Rabbnya dan kemudian meminta keringanan lagi. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sungguh aku malu kepada Rabbku, aku rela dengan hal ini dan menerimanya. Setelah beliau menjauh, terdengarlah suara menyeru, aku telah memberlakukan farduku
yang telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Kemudian Ibnul Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar melihatnya beliau terhadap Robnya. Dia juga menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini, yang inti dari pendapat-pendapat yang disebutkannya tersebut menyatakan bahwa ru'yah dengan mata telanjang sama sekali tidak valid. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun. Sedangkan nukilan yang berasal dari Ibnu Abbas tentang ru'yah beliau secara mutlak dan ru'yah beliau secara hati. Tidak berarti bahwa yang pertama menafikan yang kedua. Oke. Ibnul Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman-Nya dalam surat An-Najm yang artinya, An-Najm ayat 8 yang artinya, kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat lagi. Ungkapan mendekat ini adalah bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra Mi'raj ini ya. Ungkapan mendekat yang terdapat dalam surat An-Najm itu adalah mendekat dan bertambah mendekatnya Jibril alaihissalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Alur cerita di dalam ayat tersebut pun mendukungnya. Sedangkan mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan bertambah mendekatnya Rabb yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Di dalam surat An-Najm sama sekali tidak menyinggung tentang hal itu, bahkan di sana terdapat penegasan bahwa beliau melihat Jibril pada rupa aslinya sekali di Sidratul Muntaha. Nah, maka Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli sebanyak 2 kali, yaitu di bumi, yaitu di Gua Hiro ya. Bukan maksudnya dekat-dekat dengan peristiwa Gua Hiro ya, yang maksudnya kita sudah pernah mention sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad bolak-balik gunung gitu ya. Kemudian pas nyampe gunung itu pada awal-awal kenabian ini ya, sebelum dakwah terang-terangan tentunya, itu Nabi Muhammad melihat Jibril gitu pada rupa aslinya, dan kemudian Nabi Muhammad pun kaget dan tersungkur gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, untuk meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar menjadi Nabi dan Rasul. Oke, diyakinkan gitu ya oleh malaikat Jibril ini. Dan kemudian yang kedua adalah di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Demikian Ibnul Qayyim. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau SAW terjadi juga kali ini. Nah, terus kemudian kejadian-kejadian yang ada di peristiwa Isra Mi'raj begini. Yang pertama, beliau ditawari susu dan arak, lalu beliau memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenai fitrah. Andai kata engkau mengambil arak, tentu umatmu akan sesat. Yang kedua adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah beliau melihat 4 buah sungai di surga, 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan juga Eufrat, yakni unsur keduanya. Sedangkan yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Eufrat tersebut adalah sebagai isyarat akan eksisnya Islam pada kedua wilayah di mana kedua wilayah itu berada. Wallahu a'lam. Yang ketiga adalah beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka, yang perawakannya tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Terus kemudian beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zolim. Beliau memiliki maksudnya mereka orang-orang yang pemakan harta anak-anak yatim ini ya secara zolim. Ini memiliki bibir seperti bibir unta, mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Alhamdulillah ya. Oke, peristiwa yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 benar. Beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun. Saat mereka masuk ke neraka, maka mereka menginjak-injak mereka. Nah, ini siksaan juga ya para pemakan riba.
Terus kemudian yang keenam adalah beliau melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Wah, gitu ya. Mereka justru memakan yang bernanah dan membusuk, membiarkan yang gemuk dan segar. Nah, ini tentulah siksaan yang menyakitkan buat mereka, para pezina. Oke, yang ketujuh adalah beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka, wanita-wanita tersebut sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Nauzubillah. Yang kedelapan adalah beliau melihat rombongan niaga penduduk Mekah. Nah, ini udah mulai pulang gitu ya, pulang dari Isra Mi'raj ini. Oke, ke Mekah lagi. Nah, ketika dalam perjalanan itu beliau melihat rombongan niaga penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka perihal unta mereka yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Ini menjadi bukti gitu ya. Nah, itu bahwa unta mereka itu melarikan diri. Bukti bahwa Isra Mi'raj ini bukanlah dongeng. Air minum ini ada di dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas beliau meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal ini menjadi bukti kebenaran pengakuan beliau pada pagi hari dari malam Isra Mi'raj. Ibnul Qayyim berkata, pada pagi harinya tatkala Rasulullah SAW sudah berada di tengah kaumnya, beliau SAW memberitahukan kepada mereka perihal tanda-tanda kebesaran Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap beliau semakin menjadi. Mereka memintanya agar menggambarkan Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau SAW sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis tersebut. Sedikitpun mereka tidak mampu membantahnya. Lalu beliau SAW memberitahukan kepada mereka perihal rombongan niaga ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan kembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka perihal waktu kedatangan rombongan itu. Nah, itu jadi pasti rombongannya itu akan datang jam sekian gitu ya. Waktu sekian gitu. Oke. Nah, bahkan beliau memberitahukan kepada mereka perihal seekor unta yang mendahului rombongan, kabur gitu ya. Memang begitulah realitanya. Nggak bohong gitu Nabi Muhammad. Seperti yang diucapkan. Namun sayang demi sayang, mereka justru malah semakin berpaling. Kayak, itu mah kebetulan doang gitu Muhammad gitu ya. Demikianlah tipikal orang-orang zolim yang hanya menginginkan kekufuran. Jadi percuma aja gitu. Pada momen ini Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi SAW karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj manakala orang-orang mendustakannya. Alasan yang paling ringkas sekaligus paling besar seputar terjadinya rihlah perjalanan ini adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Linuriyahu min ayatina", agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra 1. Ini merupakan sunnatullah terhadap para nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am 75. Dan kemudian firman-Nya kepada Musa alaihissalam yang artinya, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kepuasan kami yang sangat besar. Toha 23. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini pada firman-Nya sebelumnya, artinya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Nah gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa pengalaman Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu juga di pengalaman yang serupa juga gitu ya, dialami oleh Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda eksisnya gitu ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kemudian menjadi lebih yakin lagi manakala pengetahuan yang didapat oleh para nabi bersandarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesarannya sebagaimana makna dari ayat-ayat di atas, maka mereka menjadi semakin bertambah yakin, yang keyakinan tersebut
tak dapat diukur besarnya. Sebagaimana pepatah berkata, mendengar suatu berita tidak sama orisinalitasnya dengan melihat secara langsung. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung resiko apapun di jalan Allah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi di mata mereka ibarat sehelai sayap nyamuk. Mereka tidak mempedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Gitu, karena ada Allah gitu ya. Tidak mungkin Allah menghinakan hambanya gitu yang solih, ya, yaitu Nabi gitu ya. Terlebih lagi Nabi gitu. Tidak mungkin. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terhadang di balik sisi-sisi perjalanan tersebut selayak dibahas dalam buku-buku tentang rahasia-rahasia syariah. Akan tetapi di sini ada beberapa hakikat ringan yang terpancar dari sumber-sumber perjalanan yang diberkahi ini dan mengalir deras menuju taman-taman bunga sirah nabawiyah biografi Nabi SAW. Karena saya memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara ringkas. Oke. Dalam surat Al-Isra, pembaca akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Isra tapi cuma satu ayat doang. Walaupun nama suratnya surat Al-Isra, tapi Isra Mi'raj ini adalah cuma satu ayat saja. Kemudian setelah itu adalah menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa Al-Qur'an adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kita bisa langsung saja bacakan surat Al-Isra 1 dan 2. Memang kayak gimana penampakannya, tulisannya gitu ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan ayat keduanya adalah Oke. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min dunihi wakila. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Jangan musyrik gitu ya. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat itu, ayat 1 Al-Isra dan ayat 2 Al-Isra, yang ayat 1 Al-Isra itu adalah menceritakan tentang Isra beneran, Isra Mi'raj gitu ya. Sedangkan yang kedua, ayat kedua dari surat Al-Isra tidak ini ya, seakan-akan nggak ada hubungannya gitu. Tadi kita sudah bacakan. Nah itu ayat yang keduanya yaitu tentang Bani Israel gitu ya. Hakikatnya bukan demikian. Sesungguhnya dengan gaya bahasa seperti ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Isra hanya terjadi ke Baitul Maqdis, tidak lain karena orang-orang Yahudi akan dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin umat manusia akibat banyaknya kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk tetap menduduki jabatan tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengalihkan jabatan tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga pada diri beliau terkoleksi dua pusat dakwah Ibrahimiyah sekaligus. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain, dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh penipuan, pengkhianatan, dosa dan permusuhan, kepada umat yang berlimpah dengan kebaikan-kebaikan di mana Rasul mereka masih menikmati turunnya wahyu Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana bisa peralihan kepemimpinan ini terjadi sementara Rasulullah SAW masih berkeliling di sekitaran perbukitan Mekah? Dakwahnya di Mekah doang gitu. Tapi kenapa Al-Isra itu bicara itu jauh banget gitu ya, visioner banget gitu, ke Baitul Maqdis Palestina. Nah, udah kemudian dakwahnya di Mekah saja saat itu ya. Terus kemudian diusir oleh sekelompok manusia, tidak diterima gitu.
Pertanyaan ini dengan sendirinya akan menyingkap tirai hakikat lainnya, yaitu peran dakwah Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks dan akhir untuk memulai peran baru yang berbeda dari alur yang pertama. Oke, kita akan bacakan surat Al-Isra ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat 17-nya, Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Banyak generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha teliti, lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin perihal tonggak-tonggak peradaban, elemen-elemen serta prinsip-prinsipnya, di mana tatanan masyarakat Islami akan terbangun di atasnya, seakan-akan mereka telah turun ke bumi untuk mengendalikan urusan-urusan mereka dari beberapa aspek, lalu membentuk suatu unit yang mampan yang menjadi denyut nadi bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman, untuk kemudian disitulah semua urusannya akan eksis. Sentral penyebaran dakwahnya ke seluruh penjuru dunia, yaitu Madinah ya. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia rihlah perjalanan yang diberkahi ini, yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini, sehingga kami memandang perlu untuk menyinggungnya. Dengan adanya hikmah seperti ini dan semisalnya, kami berpendapat bahwa Isra tidak lain terjadi pada saat menjelang Baiat Al-Aqabah yang pertama, atau antara Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua. Wallahu a'lam. Gitu. Peristiwa Isra Mi'raj ini bisa sebelum Baiat Baiat Sugro, dan juga di antara Baiat Sugro dan juga Kubro. Isra Mi'raj itu. Oke teman-teman sekalian, maka kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini ya. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.